Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elvita Nurdiana dengan NIM 24101253200026. Saya dari kelas 2A, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung Mangkurat. Baiklah teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan sama-sama mempelajari materi IPS. Mari kita simak bersama-sama. Materi kali ini adalah peta, atlas, dan globe. Kita akan mempelajari apa itu peta, apa itu atlas, dan apa itu globe, serta apa manfaatnya. Perhatikan gambar peta, atlas, dan globe. Peta, atlas, dan globe itu apa sih? Yuk, simak baik-baik. Pengertian peta. Peta dapat diartikan sebagai gambaran seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang diperkecil pada sebuah bidang datar atau diproyeksikan dalam dua dimensi dengan metode dan perbandingan tertentu. Peta memiliki dua ragam jenis, yaitu peta umum dan peta khusus. Peta umum menyajikan berbagai informasi secara umum seperti jalan, sungai, gunung, dan lain-lain. Sedangkan peta khusus hanya menyajikan informasi tertentu seperti kepadatan penduduk, lokasi wisata, dan lain-lain. Pengertian atlas. Atlas merupakan kumpulan peta dan informasi lain dalam bentuk buku ataupun dalam keadaan lepas-lepas tetapi dikumpulkan menjadi satu. Pada hakikatnya, atlas adalah buku acuan atau referensi. Kemudian, pengertian globe. Globe ialah tiruan bola bumi dalam bentuk bulat yang kecil. Globe berbentuk bola yang menggambarkan bola bumi dengan meletakkan peta bumi di atas permukaannya. Peta memiliki beberapa fungsi, diantaranya yang pertama, menunjukkan posisi atau lokasi suatu wilayah di permukaan bumi. Kedua, memperlihatkan atau menggambarkan fenomena-fenomena dalam bentuk-bentuk permukaan bumi. Yang ketiga, memperlihatkan ukuran, luas daerah, dan jarak di permukaan bumi. Yang keempat, menyajikan informasi dalam konteks keruangan. Yang kelima, membantu peneliti sebelum melakukan survei dengan mengetahui kondisi daerah yang akan diteliti. Kemudian yang keenam, menyajikan data tentang potensi suatu wilayah. Fungsi atlas nasional antara lain menunjukkan keberhasilan pembangunan nasional sebagai sumber informasi geografis, juga sebagai alat bantu pendidikan, serta sebagai alat bantu dalam penelitian, dan lain sebagainya. Fungsi globe yang pertama menunjukkan bentuk bumi yang sebenarnya tanpa distorsi. Yang kedua, menirukan rotasi bumi. Kemudian yang ketiga, memperjelas garis lintang, garis bujur, dan zona waktu. Yang keempat, mencari informasi geografi pada globe. Kelima, propaganda yang berkaitan dengan gempa bumi, arus samudra dapat diikuti secara baik pada globe. Dan globe, kita dapat melihat hubungan lautan-lautan, benua-benua, serta daerah-daerah kutub, sehingga
kita dapat melihat pemandangan yang tidak biasa dan hubungan yang tidak biasa. Adapun tujuan pembuatan peta, antara lain, peta digunakan untuk menggambarkan lokasi dan hubungan antara berbagai fitur geografi seperti gunung, sungai, dan batas negara. Peta juga membantu dalam merencanakan perjalanan dan menentukan rute baik di darat, laut, maupun udara. Peta juga dapat digunakan untuk mempelajari distribusi berbagai fenomena seperti iklim, populasi, dan sumber daya alam. Peta sering digunakan oleh pemerintah, perusahaan, dan organisasi untuk membuat keputusan terkait perencanaan kota, pembangunan infrastruktur, atau kebijakan lingkungan. Kemudian, tujuan pembuatan atlas. Antara lain, atlas adalah kumpulan peta yang memberikan gambaran lebih lengkap dan rinci tentang dunia atau wilayah tertentu. Atlas juga sering digunakan untuk penelitian atau untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai berbagai negara, benua, dan aspek lainnya. Selain peta geografis, atlas seringkali memuat peta tematik seperti peta iklim, peta ekonomi, atau peta sejarah. Tujuan pembuatan globe, yaitu globe memberikan gambaran dunia secara 3 dimensi sehingga lebih akurat dan merepresentasikan bentuk dan ukuran dunia. Globe juga membantu untuk memahami posisi geografis negara atau benua, serta hubungan jarak dan arah antar lokasi di permukaan bumi. Dengan globe, kita bisa lebih mudah memahami konsep sumbu bumi, rotasi, serta pembagian zona waktu dan iklim. Adapun syarat pembuatan peta, yang pertama, bentuk wilayah harus sesuai dengan aslinya. Kemudian yang kedua, perbandingan luas pada peta harus sesuai dengan keadaan sebenarnya. Yang ketiga, jarak antara dua titik pada peta harus sesuai dengan skala yang digunakan. Yang keempat, simbol, warna, dan tulisan harus mudah dibaca dan dimengerti. Yang kelima, simbol dan warna harus seragam untuk menghindari kebingungan. Yang keenam, data yang digunakan harus berdasarkan survei dan sumber yang valid. Dan yang ketujuh, pemilihan skala harus mempertimbangkan tujuan peta. Kemudian, syarat pembuatan atlas. Yang pertama, peta-peta dalam atlas harus disusun dengan urutan yang logis, misalnya berdasarkan wilayah atau tema. Yang kedua, setiap peta dalam atlas harus memiliki judul dan legenda yang jelas agar mudah dipahami. Yang ketiga, peta dalam atlas sebaiknya memiliki skala yang jelas sesuai dengan tujuan penggunaannya. Yang keempat, data yang digunakan harus terbaru dan dapat dipercaya. Yang kelima, warna, simbol, dan tipografi harus jelas agar mudah dibaca. Selanjutnya, syarat pembuatan globe. Yang pertama, globe harus berbentuk bola untuk mencerminkan bentuk asli bumi. Yang kedua, letak benua, samudra, dan negara harus sesuai dengan koordinat sebenarnya. Yang ketiga,
Globe harus memiliki skala yang sesuai agar proporsi wilayah tetap akurat. Yang keempat, harus menggunakan warna dan simbol yang mudah dibedakan untuk menunjukkan fitur geografis. Dan yang kelima, globe sebaiknya dapat diputar untuk menunjukkan rotasi bumi. Selanjutnya, informasi geografi yang didapat dengan memanfaatkan peta, atlas, dan globe. Yang pertama, dengan memanfaatkan peta. Peta adalah representasi grafis dua dimensi dari permukaan bumi yang menyajikan berbagai informasi geografis. Informasi tersebut meliputi yang pertama, lokasi, yang menunjukkan letak suatu tempat secara relatif maupun absolut atau koordinat. Yang kedua, bentuk dan ukuran, yang menggambarkan wilayah seperti benua, negara, pulau, dan lainnya. Yang ketiga, jarak dan arah, yang memungkinkan pengukuran jarak dan penentuan arah. Kemudian yang keempat, kenampakan alam dan buatan, yang menampilkan elemen alam seperti gunung, sungai, hutan, serta buatan manusia seperti jalan, jembatan, dan bangunan. Yang kedua, dengan memanfaatkan atlas. Atlas adalah kumpulan peta dalam bentuk buku yang menyajikan informasi geografis lebih lengkap dan detail. Atlas terdiri dari beberapa jenis peta, seperti yang pertama, peta umum, yang menampilkan kenampakan fisik dan sosial suatu wilayah secara keseluruhan. Yang kedua, peta tematik, yaitu yang menyajikan informasi spesifik seperti iklim, geologi, ekonomi, atau budaya. Yang ketiga, peta regional, yang menggambarkan wilayah tertentu seperti benua, negara, atau provinsi. Kemudian yang ketiga, dengan memanfaatkan globe. Globe adalah representasi tiga dimensi bumi yang akurat. Informasi yang dapat diperoleh meliputi yang pertama, bentuk dan ukuran, yang menunjukkan bentuk bumi yang bulat serta proporsi wilayah. Yang kedua, letak geografis, dilengkapi garis lintang dan bujur untuk menentukan posisi suatu tempat. Yang ketiga, rotasi dan revolusi, yang memvisualisasikan siang, malam, musim, dan perbedaan waktu. Yang keempat, zona waktu, yang menjelaskan pembagian 24 zona waktu berdasarkan garis bujur. Yang kelima, iklim dan cuaca, yang menunjukkan pola iklim, angin, dan arus laut. Baik, dari materi-materi yang saya sampaikan tadi, dapat disimpulkan peta, atlas, dan globe merupakan representasi grafis bumi yang memiliki fungsi, tujuan, dan informasi geografi yang berbeda-beda. Peta menyajikan informasi geografis dua dimensi yang akurat, jelas, lengkap, tepat, dan menarik. Atlas sebagai kumpulan peta menyajikan informasi geografis yang lebih komprehensif dan detail. Globe sebagai model tiga dimensi bumi memberikan gambaran paling akurat tentang bentuk bumi dan letak geografis. Informasi geografi yang didapatkan dari ketiganya meliputi lokasi, bentuk, ukuran, jarak, arah, kenampakan alam dan buatan, serta data tematik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.